Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Kaisar Iblis Xiantian, aku sudah memahami takdirku. Aku adalah reinkarnasi penguasa kuil. Suara Xiantian tenang, namun penuh keyakinan. Kali ini, aku akan merebut kuil suci kuno, dan mengangkat kejayaan jalur iblis. Aku juga akan mencapai tingkat penguasa langit tertinggi, dan membuka era jalur iblis. Aura iblisnya mengguncang kehampaan. Di hadapannya, seorang pria berjubah darah berdiri. Aura darah tak berujung berputar. Itulah penguasa langit sungai darah, tokoh kuno jalur iblis. Ia tersenyum tipis. Bagus, kau memang murid terbaikku. Suaranya lembut, namun menekan jiwa. Hahaha. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Kabut hitam muncul, berubah menjadi sosok berjubah hitam. Aura kuno dan busuk. Penguasa dunia kuno, penguasa langit sungai darah menyipitkan mata. Xiantian, muridmu ini akan mendapatkan tubuh penguasa kuil. Lalu muridku, Su Xiuyi, akan mendapatkan tubuh penguasa arbitrase. Dengan begitu, kami semua akan mencapai penguasa langit tertinggi. Nada suaranya penuh ambisi. Namun, penguasa sungai darah langsung mencibir. Omong kosong, Su Xiuyi bukan reinkarnasi penguasa arbitrase. Dia hanya pewaris jalur iblis kuno, tidak punya takdir dengan kuil suci. Suasana langsung menegang. Saat itu, seorang pemuda melangkah maju, aura jahatnya pekat. Itulah Su Xiuyi. Ia tersenyum. Xiantian, kita bertemu lagi. Xiantian menatapnya datar. Ya, dulu kita penguasa di dunia fana. Sekarang, hanya murid di surga. Nada suaranya tenang, tanpa emosi. Su Xiuyi tertawa. Murid, kita sekarang sudah tingkat dewa tanpa batas. Sebentar lagi, aku akan menembus penguasa langit. Tatapannya dingin. Fang Han akan mati di tanganku. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Xiantian menyipitkan mata. Aku juga akan membunuhnya. Dan Feng Baiyu, nobody akan menginjak kepalaku. Aura niat membunuh membubung. Su Xiuyi tersenyum dingin. Jangan lupa, Fang Han sekarang sudah penguasa langit. Dia menghancurkan dinasti asal, membunuh banyak penguasa langit. Jika kau lambat, kau akan tertinggal. Mata Xiantian berkilat tajam, tekanan meningkat. Saat itu, sebuah aura lain muncul. Bom! Seorang pria berzirah muncul. Aura pertempuran mengguncang langit dan bumi. Penguasa iblis, tokoh puncak jalur iblis. Di sampingnya, seorang pemuda berdiri, mata tajam, aura pedang membelah kehampaan. Meng Shaobai, Xiantian dan Su Xiuyi langsung mengenali. Kejutan muncul. Dulu, dia bukan siapa-siapa. Sekarang, setara dengan mereka. Meng Shaobai membuka mata. Tenang, aku datang untuk mengambil artefak di kuil suci kuno, agar menembus penguasa langit. Penguasa dunia kuno mendengus. Siapa gurumu? Mengapa berani ikut campur? Meng Shaobai menjawab tenang. Penguasa dunia hukum. Bom! Semua terdiam. Nama itu terlalu berat. Salah satu penguasa terkuat di surga. Bahkan, mendekati Raja Abadi. Penguasa iblis mengangguk. Itu benar, aku diperintahkan untuk membantunya. Dan, membawa informasi penting. Semua langsung fokus. Apa itu? Meng Shaobai berkata, penguasa arbitrase telah muncul. Dia adalah Yu Huang. Dan, bersama Fang Han, suasana langsung membeku. Fang Han lagi. Nama itu menjadi bayangan besar. Dia juga mengincar kuil suci kuno, dan akan melawan surga. Semua terdiam. Penguasa sungai darah berkata pelan. Masalah besar. Penguasa iblis melanjutkan. Rencana kami jelas. Biarkan surga dan Fang Han saling menghancurkan. Lalu, kita ambil hasilnya. Senyum dingin muncul. Burung bangau di belakang. Semua mengangguk. Strategi sempurna. Meng Shaobai menambahkan. Penguasa dunia hukum berkata, Fang Han sangat berbahaya. Dia bisa mengubah takdir era. Jika tidak dibunuh, banyak penguasa langit akan jatuh. Keheningan, tekanan meningkat. Penguasa sungai darah akhirnya berkata, kalau begitu, kita bunuh dia. Aura membunuh meledak, dan hancurkan sekte era, sekaligus melemahkan surga. Semua sepakat. Baik, mulai sekarang, kita kumpulkan semua kekuatan jalur iblis. Menuju jurang tanpa dasar, kuil suci kuno, harus menjadi milik kita. Aura mereka menyatu, mengguncang kehampaan. Sebuah badai besar akan segera pecah. Meng Shaobai, Xiantian, dan Su Xiuyi
Tiga jenius puncak dari dunia Xuan Huang akhirnya berkumpul kembali. Namun kali ini, bukan sebagai penguasa dunia fana, melainkan sebagai calon raksasa yang akan mengguncang surga. Tujuan mereka satu, membunuh Fang Han. Tatapan mereka saling bertemu. Senyum tipis muncul. Niat membunuh membubung. Meng Xiaobai berkata perlahan, jika kita mendapat bantuan satu orang, rencana ini akan sempurna. Su Xiuyi langsung mengerti. Hua Tiandu. Xian Tian mengangguk pelan. Reinkarnasi penguasa langit Hua Tianjun. Dan sekarang sudah menjadi penguasa langit. Dia punya kebencian paling dalam terhadap Fang Han. Aura mereka bergetar. Semua setuju. Meng Xiaobai menyipitkan mata. Dia kehilangan segalanya. Artefak abadi peti pemakaman surga. Dan rahasia 9 kata. Semua dirampas Fang Han. Itu kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Su Xiuyi mencibir. Bukan hanya dia. Kita semua ditekan Fang Han. Jadi dia harus mati. Xian Tian berkata dingin. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut kuil suci kuno dariku. Terutama Fang Han. Dia tidak akan menyisakan apapun untuk kita. Suasana menjadi semakin berat. Namun Meng Xiaobai tetap tenang. Guruku, penguasa dunia hukum, pasti akan turun tangan. Fang Han tidak akan bisa lolos kali ini. Aura keyakinan menyebar. Di sisi lain, penguasa iblis menghela napas. Sayang, penguasa iblis merah tidak ada di sini. Kalau dia ikut, kita jauh lebih kuat. Penguasa sungai darah mengangguk. Dia tidak takut kekuatan jurang. Dan sangat cocok bertarung di sini. Tapi reinkarnasinya terlihat dekat dengan Fang Han. Tatapan mereka menjadi rumit. Namun penguasa dunia kuno langsung berkata, tidak masalah, kita punya rencana kita sendiri. Cukup untuk mengguncang seluruh surga. Bom, kapal dosa melaju, menembus kehampaan. Sementara itu, penguasa iblis mulai mengaktifkan jimat komunikasi. Simbol iblis terbang, menembus jurang tanpa dasar, memanggil para penguasa langit lain. Tak lama, gelombang aura kuat mulai berkumpul. Di sisi lain, Xian Tian tiba-tiba membuka mata. Guru, aku merasakan sesuatu. Penguasa sungai darah langsung serius. Bicaralah. Xian Tian menutup mata, merasa, kuil suci kuno, ada di sebuah dunia merah. Langitnya, dipenuhi bulan merah. Semuanya berwarna merah tua, dan penuh aura kehancuran. Semua terdiam. Wajah penguasa sungai darah berubah drastis. Dunia merah tua, bidang paling berbahaya di jurang. Dekat dengan jantung jurang, udara menjadi dingin. Penguasa dunia kuno berkata pelan. Tak heran, tak ada yang bisa mendapatkannya selama ratusan ribu tahun. Tempat itu terlalu berbahaya. Penguasa iblis mengangguk. Bahkan penguasa langit bisa membusuk di sana. Itu sumber kehancuran surga. Aura tekanan meningkat. Namun, Xian Tian tetap tenang. Selama kita punya kapal dosa, kita bisa masuk. Semua mengangguk. Sementara itu, di sisi lain jurang, Fang Han juga membuka mata. Dunia merah tua, ia langsung menghitung. Dalam sekejap, semua rahasia muncul. Itu memang lokasi kuil suci kuno. Penguasa dunia api, penguasa dunia Tang, penguasa dunia Zen, dan penguasa dunia Jing. Langsung tegang, itu tempat kematian. Namun Fang Han hanya tersenyum tipis. Aku punya peti pemakaman surga dan altar Feng Chan. Kekuatan itu tidak bisa menyentuhku. Nada suaranya tenang, namun penuh dominasi. Yang perlu kalian lakukan, hanya mengikuti perintahku. Semua langsung menunduk. Baik, Tuan. Bom, bidang lava melonjak, melompat antar dimensi. Semakin dalam, semakin gelap, semakin berbahaya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan jahat muncul. Seperti jantung, berdenyut di kehampaan. Itulah, jantung jurang. Aura kehancuran menyebar. Bahkan penguasa langit gemetar. Fang Han menatap lurus ke depan. Di kejauhan, sebuah dunia merah muncul. Bulan merah menggantung. Langit berdarah. Aura pembusukan menyelimuti segalanya. Sudah sampai. Dunia merah tua. Namun, saat mereka mendekat, bom, bidang lava mulai membusuk. Gunung hancur. Sungai berubah hitam. Bahkan Yu Huang langsung terkena dampak. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Tanda 5 kemunduran surga. Fang Han langsung bergerak. Wus. Satu genggaman. Seluruh energi kotor tersedot keluar. Yu Huang pulih seketika. Namun, bidang lava hancur. Fang Han tidak panik. Dengan satu gerakan, jubah hitam raksasa muncul, menyelimuti semua orang, mengisolasi kekuatan jurang. Masuk. Bom.
mereka langsung menerobos dunia merah tua. Di saat yang sama, dari arah lain, kapal dosa milik Yuan Shimozong juga menerobos masuk. Dua kekuatan besar akhirnya bertemu. Badai besar akan segera pecah. Dunia merah tua sudah berada tepat di depan mata, di dalam jurang tanpa dasar. Ini adalah salah satu wilayah paling misterius. Dekat dengan jantung jurang, dipenuhi kekuatan pembusukan. Bahkan, penguasa langit pun bisa tererosi. Fang Han menatap lurus ke depan. Tatapannya menembus kehampaan. Ia sudah melihat kuil suci kuno jatuh di dalam dunia ini. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Bom, tubuhnya menembus lapisan ruang. Segera, pemandangan berubah. Seluruh dunia berwarna merah tua. Langit, gunung, sungai, semuanya seperti dilumuri darah. Di langit, ribuan bulan merah menggantung. Aura kehancuran menekan langit dan bumi. Fang Han mengangkat tangan. Keluar. Wus. Sosok muncul. Itulah klon penguasa langit Miao Li. Diciptakan dari teknik peradaban teknologi. Persis sama seperti aslinya. Aura kuat. Kekuatan mengguncang kehampaan. Para penguasa langit lain langsung gemetar. Metode ini terlalu mengerikan. Miao Li, uji kekuatan dunia ini, kata Fang Han tenang. Klon itu langsung melesat keluar. Namun, begitu menyentuh udara merah, tubuhnya langsung membusuk. Kulit mengeriput, aura melemah. Dalam sekejap, menuju kehancuran. Semua terkejut. Begitu kuat, Fang Han langsung menariknya kembali. Memurnikan energi merah yang tersisa. Di ujung jarinya, muncul benang merah. Tipis, namun mematikan. Penguasa dunia api melihatnya, langsung merinding. Ia tahu, itu bisa membunuh penguasa langit. Namun di tangan Fang Han, seperti mainan, Fang Han tersenyum tipis. Kekuatan pembusukan, menarik, tatapannya bersinar. Aku sudah memahaminya. Ia mengangkat tangan. Wus, 4 sosok muncul. Prajurit waktu, terbuat dari kekuatan waktu, langsung berubah menjadi baju zirah, menyelimuti para penguasa langit. Ini, baju zirah waktu, dibuat dari pasir waktu, mampu menahan erosi dunia ini. Fang Han berkata datar. Lalu, ia mentransmisikan metode kultivasi, teknik khusus untuk melawan pembusukan. Penguasa dunia api langsung mencoba. Wus, ia melangkah keluar. Energi merah menyerang. Namun, diserap oleh zirah, berubah menjadi energi miliknya. Ia tertawa keras. Hahaha, luar biasa. Kita bisa menggunakan kekuatan dunia ini. Yang lain langsung mengikuti. Semua berhasil. Aura mereka meningkat. Keyakinan melonjak. Yu Huang melihat ini, sedikit khawatir. Fang Han, bagaimana jika mereka berkhianat? Fang Han tersenyum tipis. Tidak mungkin. Aku sudah menanam tanda Dao. Sekali mereka berkhianat, aku bisa membunuh mereka seketika. Nada suaranya dingin. 4 penguasa langit langsung gemetar. Ambisi mereka dipadamkan. Fang Han melanjutkan. Di sana, ia menunjuk ke kejauhan. Cahaya putih samar. Itu kuil suci kuno. Semua melihat. Di kejauhan, sebuah bangunan raksasa, seperti dunia tersendiri, memancarkan cahaya suci, putih, murni, bertentangan dengan dunia merah ini. Aura suci, melawan kehancuran. Itulah kuil suci kuno, sangat besar, seperti surga, dipenuhi kota, patung, dan istana kuno. Nyanyian kuno bergema, hukum bergetar. Yu Huang gemetar. Ia merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Namun, saat mereka hendak mendekat, bom, aura iblis meledak. Dari sisi lain, sebuah kapal raksasa muncul. Kapal dosa, dipenuhi tengkorak. Aura iblis mengguncang kehampaan. 2 kekuatan, akhirnya bertemu. Fang Han menyipitkan mata. Aura niat membunuh membubung. Pertempuran, tidak bisa dihindari lagi. Fang Han langsung melihat kapal besar itu hanya dengan sekali pandang. Kapal itu dipenuhi aura jahat. Di atasnya terdapat suatu mekanisme aneh yang bahkan tidak ia kenali, seolah ditempa oleh para dewa kuno. Kapal itu menerobos ke dalam dunia merah gelap, dengan ganas menghirup gas merah pekat, lalu memuntahkannya kembali. Polanya mirip seperti ritual pemujaan kuno. Orang-orang di atas kapal dosa itu juga langsung melihat Fang Han. Di saat yang sama, Fang Han pun melihat dengan jelas. Di atas kapal besar itu, energi sihir membumbung tinggi, hampir memadat menjadi pilar penembus langit, seolah hendak menembus dunia merah gelap ini.
Mereka semua adalah ahli tertinggi dari Sekte Yuan Shimozong, para penguasa langit. Selain itu, Meng Xiaobai, Ying Xiantian, dan Su Xiyi juga terlihat jelas olehnya. Tak seorang pun bisa lolos dari pengamatan Fang Han. Wus! Di tengah cahaya putih susu yang menyilaukan, baik 4 penguasa langit di pihak Fang Han maupun para penguasa langit Mozong di atas kapal dosa saling menatap. Tatapan mereka seperti ingin menembus satu sama lain, bahkan meleburkan lawannya. Terutama salah satu pancaran cahaya sihir yang menyapu tubuh Kaisar Yu, membuat mereka langsung memahami bahwa dia adalah reinkarnasi dari penguasa penghakiman. Jadi kau Ji Yuan Tianjun, Fang Han. Cahaya darah muncul dari kapal, dan penguasa sungai darah turun ke dunia merah gelap. Energi di sekitarnya terkikis, namun semuanya terhalau olehnya. Jelas sekali ada benda suci dalam tubuhnya yang membuat gas merah itu tak mampu melukainya. Penguasa sungai darah, Fang Han menatap dingin. Kau juga ingin merebutnya, bahkan berniat menerimanya sebagai murid. Katanya kau salah satu leluhur jalur iblis. Sekarang kau malah ingin merebut mangsaku. Benar. Penguasa sungai darah melambaikan tangan, darah berkilat di udara. Fang Han, kau baru lahir di era ini. Fondasimu dangkal, serahkan penguasa penghakiman padaku, lalu mundurlah. Para penguasa langit Yuan Shimozong mungkin akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, dunia merah gelap ini akan menjadi tempat kejatuhanmu. Omong kosong, penguasa api berbicara dengan dingin. Penguasa sungai darah, seharusnya kau yang menyerah. Bergabunglah dengan aliansi era kami dan tunduk pada Pangeran Yuanshi. Jika tidak, Sekte Yuan Shimozong akan dimusnahkan. Berani sekali, seorang iblis berjubah hijau melangkah maju. Api hijau membakar di sekelilingnya, kuku sepanjang 7 inci berkilau menyeramkan. Tongkat di tangannya bergetar, sekejap, terdengar suara ratapan roh. Muncul hamparan makam luas, batu nisan berdiri, membentuk kerajaan kematian. Itulah dunia para roh mati. Penguasa makam, wajah penguasa api berubah. Ia tahu betul, ini adalah salah satu ahli terkuat Yuan Shimozong. Sosok yang menguasai 3 makam dan 5 kuburan, melampaui banyak hukum Dao Agung. Penguasa api, kapan kau menjadi begitu rendah? Penguasa langit yang telah melewati 3 kali kehancuran dunia malah tunduk pada bocah era baru. Suara penguasa makam dingin menusuk. Penguasa api terdiam. Di antara para penguasa langit memang ada hierarki. Yang lebih tua dan telah melewati banyak kehancuran dunia memiliki status jauh lebih tinggi. Mengandalkan Fang Han, memang memalukan. Cukup, Fang Han melambaikan tangan. Menghadapi Yuan Shimozong, aku saja sudah cukup. Tatapannya menyapu para iblis di kapal, lalu berhenti pada 3 orang. Meng Xiaobai, Ying Xiantian, Su Xiyi. Kalian semua berasal dari dunia Xuan Huang, sama sepertiku, ujar Fang Han tenang. Demi asal yang sama, aku beri kalian kesempatan. Berlutut, tunduk padaku, aku akan memberimu kekayaan tanpa batas, kejayaan tanpa batas, kekuatan tanpa batas. Jika tidak, hanya kematian yang menunggu. Su Xiyi tertawa tajam. Fang Han, kau sudah gila. Dulu di dunia fana, kau hampir mati di tanganku. Sekarang berani bicara seperti ini. Meng Xiaobai pun dipenuhi niat membunuh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ying Xiantian melayang ke udara. Tubuhnya menyatu dengan cahaya suci putih susu. Tulisan suci bermunculan, dan kekuatan gereja kuno mengalir deras ke dalam tubuhnya. Auranya meningkat tajam. Ia jelas adalah penguasa gereja yang sah. Tak lama kemudian, Kaisar Yu juga melayang. Ia pun menyerap kekuatan gereja kuno. Cahaya suci memenuhi tubuhnya, membentuk kitab raksasa di kehampaan. Pedang gereja berputar, menyerap energi dan menyucikan tubuhnya. Penguasa sungai darah akhirnya tidak tahan. Serahkan penguasa penghakiman sekarang juga. Ia merasakan bahwa Kaisar Yu hampir mencapai terobosan. Fondasi Kaisar Yu terlalu kuat. Setelah menyerap kekuatan seorang penguasa langit dan mengalami berbagai penyempurnaan, kini ia sudah berada di ambang perubahan esensial. Begitu mendekati gereja kuno, ia langsung mencapai puncak. Bagus, kakak Yu. Fang Han menunjuk dengan satu jari. Pemahamannya tentang dunia nyata dituangkan langsung ke dalam tubuh Kaisar Yu. Langkah terakhir, disempurnakan. Bom! Seluruh dunia merah gelap bergetar. Awan kesengsaraan muncul. Kesengsaraan penguasa langit turun. Begitu berhasil melewati ini, Kaisar Yu akan benar-benar menjadi penguasa langit.
Wujud hidupnya akan berubah, dan ingatan sejati penguasa penghakiman akan bangkit. Tidak baik, penguasa Sungai Darah hampir meraung. Jika dia berhasil, gereja kuno akan jatuh ke tangannya. Wajah Ying Xiantian menjadi pucat. Bunuh. Seorang iblis mengenakan baju perang kuno menyerbu keluar. Kapak darah raksasa muncul di tangannya. Kapak itu dipenuhi noda darah, membawa aura pembantaian yang mengerikan. Sedikit saja digerakkan, langit dan bumi berubah seperti neraka. Itulah senjata mengerikan milik penguasa iblis. Kapak darah, aura pembunuhnya mengguncang kehampaan. Tertinggi yang telah hidup selama 4 era. Ia mengumpulkan berbagai material yang terpancar dari gerbang keabadian, lalu memurnikannya menjadi kapak darah. Senjata itu membuat kekuatannya meningkat drastis. Bahkan, kekuatannya kini sebanding dengan sosok mengerikan yang telah melewati 5 era kehancuran. Dalam satu ayunan kapak, bahkan penguasa langit biasa seperti Huang Quan, Kaisar, atau penguasa pantai seberang pun bisa langsung terbunuh. Fang Han tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia sudah memutuskan mengalahkan seluruh anggota Yuan Shimozong di sini, membantu Kaisar Yu menembus ranah penguasa langit, lalu merebut gereja kuno itu. Menghadapi tebasan kapak darah, ia hanya menunjuk dengan satu jari. Wush! Semburan energi melesat keluar dan menghantam kapak secara langsung. Bom! Kapak itu bergetar hebat, mengeluarkan suara seperti lonceng raksasa. Banyak orang merasa telinga mereka berdenging, hampir tuli. Tubuh penguasa iblis ikut bergetar. Retakan muncul di tubuhnya, pola retakan itu tampak mengerikan. Satu jari Fang Han benar-benar melukainya. Teknik perang iblis pembalik abadi. Warisan dari penguasa perang kuno. Bunuh. Penguasa iblis meraung. Kapak darah di tangannya kembali berputar. Lautan darah dan mayat seakan muncul, membentuk pusaran medan perang di dunia merah gelap. Kapak itu berubah seperti badai medan perang, menebas Fang Han dengan kekuatan yang jauh lebih ganas. Di saat yang sama, penguasa Sungai Darah juga bergerak. Segel aneh terbentuk di tangannya. Seketika, sungai darah jatuh dari langit, mengalir deras menuju Kaisar Yu. Kita lindungi reinkarnasi penguasa penghakiman. 4 penguasa langit di pihak Fang Han langsung bertindak. Mereka bergabung untuk menahan sungai darah tersebut. Mereka paham, ini adalah ujian dari Fang Han. Jika ingin membuktikan kesetiaan kepada aliansi era, mereka harus bertarung habis-habisan. Bom! Penguasa kuno juga bergerak. Energi kegelapan melonjak, berubah menjadi dunia neraka, menekan segala zaman, lalu menghantam 4 penguasa langit. Penguasa makam pun ikut menyerang. Tongkat tulangnya bergetar, dan seketika muncul kerajaan makam di udara. Batu nisan raksasa jatuh satu per satu. Setiap batu nisan mengandung hukum kematian, penguburan, dan keheningan. 3 ahli iblis itu menyerang bersama. Mereka langsung menekan 4 penguasa langit. Kekuatan mereka memang jauh lebih tinggi. Namun, 4 penguasa langit tetap bertahan mati-matian demi melindungi Kaisar Yu yang sedang menjalani kesengsaraan. Di sisi lain, bom! Fang Han langsung mencengkeram kapak darah dengan tangan kosong. Tepi kapak menghantam telapak tangannya, memercikkan api, seolah menghantam tubuh abadi yang tak bisa dihancurkan. Telapak tangan Fang Han berbalik. Serangan bertubi-tubi dilancarkan. Hukum Dao bergetar, menghantam kapak darah hingga bentuknya hampir berubah. Bahkan bilah kapaknya sampai melengkung. Pak, penguasa iblis memuntahkan darah. Hanya dalam 2 pertukaran serangan, ia sudah terluka parah. Sosok yang dikenal sebagai ahli tempur utama Yuan Shimozong, justru dipaksa mundur oleh Fang Han. Anak ini terlalu kuat. Dalam hatinya, niat mundur muncul. Sebagai penguasa langit, instingnya mengatakan, jika ia tidak mundur sekarang, ia akan mati. Bagaimana? Sekarang kau tahu jarak kita? Fang Han berkata dingin. Bahkan kau sebagai Raja Iblis, di hadapanku hanya punya satu jalan, kematian. Tapi aku masih memberimu kesempatan. Tunduk padaku, tinggalkan jalan iblis, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sambil berbicara, Fang Han terus menyerang. Energi era membentuk dunia ilahi, berusaha menekan penguasa iblis. Penguasa musim semi dan gugur. Cepat keluar, penguasa iblis akhirnya meminta bantuan. Bom! Sosok lain muncul dari kapal dosa. Ia mengenakan jubah sarjana, penuh aura Konfusianisme, tanpa sedikit pun energi iblis. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi aura kebenaran yang agung. Auranya jauh melampaui penguasa sungai darah,
penguasa makam, maupun penguasa iblis. Ia hampir setara dengan penguasa langit tingkat puncak seperti Chaos Tianjun. Dialah penguasa musim semi dan gugur. Dulu, ia adalah pendiri peradaban Konfusianisme. Namun karena perbedaan doktrin, ia tersesat ke jalan iblis, mencoba menaklukkan semuanya dengan ajaran sendiri. Kini, kekuatannya hampir tak terbatas. Ia melangkah maju, dengan satu dorongan telapak tangan. Aura kebenaran agung memenuhi langit dan bumi. Seperti gunung yang menekan, menghantam Fang Han. Energi dalam tubuh Fang Han langsung bergetar hebat, seolah akan hancur. Bagus. Fang Han justru tertawa. Ia melesat ke udara. 9 karakter kuno muncul, berubah menjadi kekuatan besar, menghantam penguasa musim semi dan gugur. Misteri 9 kata, tatapan lawannya menjadi serius. Dengan gerakan jari, ia menulis 2 karakter di udara. Musim semi, gugur. 2 karakter kuno itu bertabrakan dengan 9 karakter Fang Han. Bom! Keduanya hancur bersamaan. Fang Han tidak berhenti. Satu tangan menangkap penguasa iblis. 6 karakter mantra muncul, membentuk kerajaan Buddha, tanah suci kebahagiaan, langsung menekan tubuhnya. Tangan lainnya menghantam. 12 penyihir kuno muncul. Melihat ini, ekspresi penguasa musim semi dan gugur berubah. Ia menggerakkan jari seperti memegang kuas. Dengan satu goresan, muncul satu karakter besar, Konfusian. Karakter itu membawa sejarah tak terhitung zaman. Ia bertabrakan dengan 12 penyihir kuno. Keduanya hancur dalam debu sejarah. Sementara itu, penguasa iblis benar-benar terperangkap. Mantra 6 karakter terus menekan. Cahaya Buddha mengubah energi iblisnya menjadi emas. Ia hampir dipaksa berubah menjadi Buddha. Fang Han, kau ingin memurnikanku, raungnya marah. Kau akan membayar harga. Ia mencoba melawan mati-matian. Namun, kerajaan Buddha semakin menguat. Ia tak bisa bergerak sama sekali. Fang Han bahkan tidak memedulikannya. Ia menatap penguasa musim semi dan gugur. Kau tokoh besar Konfusianisme, mengapa jatuh ke jalan iblis? Aku sedang menciptakan Dao era. Masa depan akan dipenuhi kejayaan peradaban. Jika kau bergabung denganku, kita bisa menciptakan zaman gemilang yang tak tertandingi. Penguasa musim semi dan gugur tersenyum tipis. Daomu memang menarik, tapi aku memilih jalan sendiri. Serahkan penguasa penghakiman. Mundur, biarkan aku mengambil gereja kuno. Jika tidak, aku akan membunuhmu tanpa menyisakan jiwa. Di masa kacau seperti ini, tidak ada aturan. Fang Han tersenyum. Bagus. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat. Ia melangkah maju. Tinju era meledak. Bayangan dunia ilahi muncul, seperti pasir sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya, berputar di segala arah. Setiap dunia memancarkan kekuatan berbeda. Ekspresi penguasa musim semi dan gugur semakin serius. Kuas sejarah di tangannya bergetar. Setiap goresan mengandung kekuatan zaman. Seolah sejarah itu sendiri tidak bisa diubah. Dan kini, ia akan menggunakan kekuatan sejarah itu untuk menghancurkan Fang Han. Di Yuan Shimozong, ternyata ada sosok sekuat penguasa musim semi dan gugur. Kuas sejarah musim semi dan gugur bertabrakan dengan telapak tangan Fang Han. Setiap benturan mengguncang dunia merah gelap. Bahkan cahaya putih susu dari gereja kuno di kejauhan ikut bergetar, seolah akan hancur sedikit demi sedikit. Setiap telapak Fang Han mampu membuka langit. Setiap jarinya mampu menembus masa depan. Namun semuanya berhasil dinetralisir oleh kekuatan sejarah milik penguasa musim semi dan gugur. Ia benar-benar menahan seluruh serangan Fang Han. Gerakannya tenang dan terukur, memperlihatkan wibawa penguasa langit kuno yang tak tertandingi. Namun, kekuatan Fang Han juga sama mengerikannya. Sambil bertarung, ia terus mengaktifkan mantra 6 karakter. Cahaya Buddha memancar, menekan penguasa iblis hingga tak mampu bergerak. Energi Buddha terus memurnikan tubuhnya. Penguasa musim semi dan gugur beberapa kali mencoba menyelamatkannya, tetapi selalu gagal. Ia hanya bisa melihat dengan wajah dingin saat cahaya Buddha menembus tubuh penguasa iblis. Ah! Penguasa iblis menjerit. Kapak darah di tangannya tiba-tiba terlepas, lalu terbang dan masuk ke dalam tubuh Fang Han. Kapak itu langsung menjadi bagian dari dunia ilahi era miliknya. Material dari gerbang keabadian, darah Yuanshi, besi perang, dan berbagai zat ilahi. Semua dilebur ke dalam kekuatan Fang Han, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Fang Han,
Lepaskan dia, bentak penguasa musim semi dan gugur. Omong kosong, Fang Han tertawa dingin. Dia sudah ditakdirkan untuk dimurnikan olehku. Gereja kuno juga akan menjadi milikku. Kaisar Yu sedang menembus ranah penguasa langit. Bisakah kau menghentikannya? Begitu dia berhasil, kalian semua hanya punya satu jalan, mati. Segalanya berada dalam kendalinya. Tiba-tiba, Fang Han menghantam dengan kedua tangan. Sebuah peti mati merah darah muncul di telapak tangannya, membawa aura kehancuran yang mengerikan, lalu menghantam kuas sejarah. Krek, retakan halus muncul pada kuas sejarah. Wajah penguasa musim semi dan gugur berubah. Ia langsung mundur. Senjata itu adalah artefak tertingginya, namun tetap kalah dibanding kekuatan peti mati ilahi milik Fang Han. Fang Han memanfaatkan kesempatan itu. Telapak tangannya menghantam. Seluruh kekuatan masuk ke tubuh penguasa iblis. Ah, Fang Han, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tubuh penguasa iblis langsung membengkak seperti balon. Kekuatan destruktif menghancurkan jiwanya sedikit demi sedikit. Setiap serpihan jiwanya terasa seperti dipotong. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Tidak ada harapan bagimu. Fang Han meniupkan napas. Angin kehampaan menyapu. Energi iblis dalam tubuh penguasa iblis, yang berwarna emas gelap dan sangat padat, langsung hancur menjadi debu. Bom! Tubuh penguasa iblis meledak. Yang tersisa hanya kulit kosong yang jatuh ke dunia merah gelap, lalu membusuk dan lenyap tanpa jejak. Seluruh kekuatannya, energi, kemampuan ilahi, pengalaman dari berbagai era, semuanya diserap oleh Fang Han. Dalam dunia ilahi era miliknya, peradaban jalur iblis berkembang pesat. Akhirnya, satu karakter besar terbentuk, iblis. Asal kekuatan penguasa iblis juga diserap ke dalam 33 artefak Fang Han. Kekuatan artefak itu meningkat pesat. Meskipun belum mencapai tingkat artefak suci, kekuatannya sudah bisa dibandingkan dengan 8 sekte Buddha. Meningkatkan artefak ke tingkat suci memang sangat sulit. Bahkan banyak penguasa langit membutuhkan ribuan tahun untuk mencapainya. Namun bagi Fang Han, kekuatan ini tetap menjadi peningkatan besar. Jalannya menuju Dao era semakin sempurna. Artefak, jubah, dan altar miliknya juga semakin kuat. Penguasa iblis akhirnya benar-benar mati. Seorang penguasa langit yang telah bertahan selama beberapa era, kini dimurnikan hingga tak menyisakan jejak. Namanya pasti akan mengguncang seluruh surga. Penguasa musim semi dan gugur tampak suram. Ia mampu menahan Fang Han, namun tidak mampu menyelamatkan sekutunya. Dalam satu pertempuran singkat, Yuan Shimozong sudah kehilangan satu pilar kekuatan. Fang Han berbalik, tatapannya tertuju pada 3 orang. Meng Shaobai, Ying Xiantian, Su Xiyi. Kalian keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di dunia merah gelap ini selamanya. Aura Fang Han melonjak. Ia melihat penguasa sungai darah, penguasa kuno, dan penguasa makam masih menekan 4 penguasa langit. Di sisi lain, 3 orang itu sedang mencoba memasuki cahaya suci gereja kuno. Cahaya putih susu itu melindungi dari erosi dunia merah gelap, sekaligus menghalangi siapapun untuk masuk. Hanya 2 orang yang bisa masuk tanpa hambatan, Ying Xiantian dan Kaisar Yu yang sedang menjalani kesengsaraan. Namun sekarang, Kaisar Yu sedang fokus pada terobosan, sementara Ying Xiantian bersiap masuk. Ia bahkan membantu Su Xiyi dan Meng Shaobai menanamkan tulisan suci pada tubuh mereka agar bisa ikut masuk. Melihat itu, Fang Han langsung bergerak. Ia tidak mungkin membiarkan mereka masuk. Jika mereka mendapatkan peluang di dalam, mereka bisa menjadi penguasa langit. Dan itu akan menjadi ancaman besar. Bom! Langkah Fang Han menghantam kehampaan. Dunia merah gelap bergetar seperti diinjak makhluk purba. Tangannya mencengkeram kehampaan. Seluruh energi tersedot. Seluruh dunia seolah terlipat ke dalam. Kapal dosa bergetar hebat. Retakan muncul di seluruh tubuhnya. Hampir hancur. Tidak baik. Kembali ke kapal. Penguasa musim semi dan gugur segera mundur. Ia menyemburkan energi Konfusianisme. Tulisan suci muncul satu persatu. Semua mengandung aura kebenaran agung. Tulisan itu menyatu dengan kapal. Retakan langsung pulih. Kapal dosa kembali stabil, bahkan memancarkan aura yang lebih kuat. Masuk sekarang. Ia menunjuk. Energi besar mendorong Ying Xiantian, Su Xiyi, dan Meng Shaobai masuk ke dalam cahaya suci gereja kuno. Hahaha. Su Xiyi tertawa liar. Fang Han, tunggu kematianmu.
Setelah aku mendapatkan kekuatan di dalam, membunuhmu akan semudah membalik telapak tangan. Meng Xiaobai juga berteriak, aku akan mencapai ranah penguasa langit di sana. Kau akan menjadi batu loncatanku. Ying Xiantian tersenyum dingin. Fang Han, kau memang kuat. Tapi gereja kuno ini adalah milikku. Penguasa penghakiman hanyalah bayanganku. Aku akan menguasai segalanya, dan menginjakmu di bawah kakiku. Begitu Ying Xiantian, Su Xiuyi, dan Meng Xiaobai memasuki cahaya suci. Mereka langsung seperti ikan yang kembali ke air. Tatapan mereka penuh ejekan dingin, sengaja mengguncang mental Fang Han. Fang Han, gereja kuno ini sekarang milik kami. Apa yang bisa kau lakukan? Semua yang kau miliki, akan menjadi milik kami. Penguasa penghakiman yang kau bawa juga akan mati. Haha, di dalam sini ada begitu banyak benda ilahi, pasir waktu, baja keabadian, emas transenden. Seluruh gereja ini ditempa dari material ilahi. Semuanya milik kami. Mereka tertawa penuh kesombongan, terutama Ying Xiantian. Ia bahkan menunjukkan aura tak terkalahkan, melesat menuju inti gereja, seolah hendak menyatu dengan tubuh masa lalunya. Apakah kalian pikir, masuk ke dalam berarti aman? Tubuh Fang Han tiba-tiba bergerak. Tangannya mencengkeram ke depan, pisau takdir terhunus, langsung menebas ke dalam cahaya suci. Bom! Cahaya suci bergetar hebat, tulisan suci di dalamnya hancur berkeping-keping. Menebas kesucian, memusnahkan. Fang Han melangkah maju, ia benar-benar menerobos masuk ke dalam cahaya suci. Namun, tekanan langsung meningkat ratusan juta kali. Cahaya suci berubah menjadi kekuatan penghancur, menghantam tubuhnya tanpa henti. Di dalam, Ying Xiantian, Su Xiuyi, dan Meng Xiaobai langsung merasakan bahaya. Mereka terkejut, di dalam cahaya suci, mereka justru tidak bisa bergerak bebas. Sebaliknya, Fang Han malah masuk dengan kekuatan brutal, menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menerobos gereja? Cepat masuk lebih dalam, jangan biarkan dia mendekat. Mereka panik, cepat. Namun, tidak perlu lari. Suara Fang Han terdengar dingin. Aku akan membunuh kalian di sini. Ia menerobos cahaya suci, menghancurkan segalanya di jalannya, lalu langsung menyerang ke arah mereka. Kita tidak bisa bergerak. Apa yang harus dilakukan? Bertaruh nyawa. Tiba-tiba, ekspresi Meng Xiaobai berubah. Guru, cepat selamatkan kami. Dunia hukum tanpa batas. Roh dunia hukum. Wus. Sebuah kekuatan ilahi bangkit dari tubuhnya. Sebuah gerbang hukum muncul di udara. Dari dalamnya, muncul sosok tertinggi. Ia mengenakan jubah megah, dihiasi bulan, naga, burung phoenix, gunung, sungai, serta langit dan bumi. Auranya melampaui hampir semua penguasa langit. Ia adalah salah satu makhluk tertua dan terkuat di surga. Penguasa dunia hukum, salah satu dari 5 terkuat di seluruh surga. Bahkan hampir sebanding dengan Raja Suci. Ia melangkah keluar dari gerbang. Setiap langkah mengguncang langit dan bumi. Fang Han, berani sekali kau menindas muridku. Berlututlah, jadilah budak muridku. Jika tidak, aku akan menghancurkan daerahmu, memurnikan jiwamu, dan memenjarakanmu selamanya di dunia hukum. Suaranya seperti kaisar tertinggi, memerintah segalanya. Namun, Fang Han sama sekali tidak gentar. Penguasa dunia hukum, hanya dengan kata-katamu hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan memenggal kepalamu, menghancurkan dunia hukummu, dan menjadikan seluruh penghuninya budak eraku. Niat membunuhnya membubung. Ia sudah melihat, yang muncul hanyalah avatar, bukan tubuh asli. Bahkan jika tubuh asli datang, ia tetap tidak takut. Bunuh. Penguasa dunia hukum langsung menyerang. Gerbang hukum runtuh ke bawah, menekan Fang Han. Di saat yang sama, ia mendorong Ying Xiantian, Su Xiuyi, dan Meng Xiaobai lebih dalam ke inti gereja. Kalian bertiga, masuklah. Rebut kekuatan di dalam, capai ranah penguasa langit. Lalu bunuh dia. Bom! 3 orang itu langsung lenyap ke kedalaman gereja. Mencari mati. Fang Han berubah. Tubuhnya menjadi diagram Taiji. Peti mati ilahi dan altar menyatu. Dengan satu tebasan, gerbang hukum hancur berkeping-keping. Hahaha, avatar penguasa dunia hukum tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, ia muncul di luar, langsung menyerang 4 penguasa langit. Bom! Serangan itu membuat keempatnya terpental. Kaisar Yu, yang sedang menjalani kesengsaraan, langsung kehilangan perlindungan. Situasi berubah drastis.
Strategi ini sangat licik. Pertama menahan Fang Han, lalu mengirim 3 orang ke dalam gereja. Kemudian menyerang dari luar, mengincar Kaisar Yu. 1 langkah, langsung membalik keadaan. Penguasa api, penguasa Tang, penguasa bumi, penguasa pemandangan. Suara penguasa dunia hukum menggema. Kalian adalah penguasa langit. Kenapa tunduk pada bocah seperti dia? Aku akan membebaskan kalian. Ayo kita bergabung, dan bunuh Fang Han. Seketika, cahaya ilahi memasuki tubuh 4 penguasa langit. Mereka langsung ragu. Mereka memang tidak tunduk sepenuh hati pada Fang Han. Hanya dipaksa. Sekarang, dengan kehadiran penguasa dunia hukum, tekanan mereka runtuh. Penguasa dunia hukum mengulurkan tangan. Angin dahsyat berputar. Ia langsung mencengkeram jubah Kaisar Yu. Ji Yuan Tianjun. Fang Han, hanya kumpulan kekuatan curian. Daomu tidak sempurna. Aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Artefak ini lebih pantas menjadi milikku. Bom! Ia mulai merebut kendali jubah itu. Penguasa dunia hukum, kau mencari mati. Fang Han menerobos keluar dari cahaya suci. Tubuhnya seperti pasukan perang. Tangannya menghantam, langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, 4 iblis besar menghadangnya. Penguasa musim semi dan gugur. Penguasa makam. Penguasa sungai darah. Penguasa kuno. Berhenti. Tulisan Konfusian muncul di udara. Serangan Fang Han ditahan. Haha, bagus. Penguasa dunia hukum tertawa. Cukup tahan dia selama 30 napas. Aku akan menguasai jubah ini. Membunuh Kaisar Yu. Menghancurkan semua harapannya. Penguasa musim semi dan gugur bergerak cepat. Tulisan suci terbang menuju 4 penguasa langit. Segel Fang Han langsung terhenti. Kalian bebas. Segel Fang Han sudah aku blokir. Sekarang waktunya balas dendam. Bunuh dia. Sejenak, sunyi. Lalu, haha, penguasa api tertawa dingin. Aura membunuhnya meledak. Fang Han, kau berani memperbudakku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Fang Han, kau berani memaksa kami. Kami adalah penguasa langit, penguasa dunia. Penghinaan ini harus dibalas dengan menghancurkan tubuhmu. Penguasa Tang berteriak marah. Rambutnya berdiri, amarahnya membumbung tinggi. Padahal sesaat sebelumnya, ia masih bertarung mati-matian melindungi Kaisar Yu. Namun sekarang, begitu segel Fang Han dilemahkan oleh kuas sejarah, ia langsung berbalik arah. Perubahan sikapnya begitu cepat, bahkan terasa konyol. Aku akan membunuhmu, menggunakan darahmu untuk mencuci rasa maluku. Raung penguasa bumi, suaranya seperti guntur, mengguncang dunia merah gelap. Aliansi. Kau tidak layak. Bunuh. Bunuh Fang Han. Kepalanya akan kita jadikan mainan. Api menyembur dari tubuh penguasa Tang. Dalam sekejap, 4 penguasa langit menyerang bersama. Situasi langsung berbalik. Fang Han kini dikepung. Kaisar Yu juga berada dalam bahaya besar. 4 penguasa langit memang tidak bisa dipercaya. Mereka tunduk karena dipaksa. Begitu ada kesempatan, mereka langsung memberontak. Namun, Fang Han sudah memperhitungkan semuanya. Ia berdiri diam di tengah langit. Suaranya menggema ke seluruh dunia. Penguasa api, penguasa Tang, penguasa bumi, penguasa pemandangan. Aku tahu kalian tidak akan benar-benar setia. Tapi, kalian terlalu cepat berkhianat. Kalian pikir aku tidak punya cara menghadapi ini. Salah besar. Kalian adalah persembahanku. Aku akan mengorbankan kalian dan seluruh dunia ini. Altar penyegelan surga aktif. Seluruh dunia merah gelap bergetarlah. Terbakar menjadi persembahanku. Wus. Fang Han membuka mulutnya. Api pengorbanan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh energi dunia merah gelap mendidih. Semua berubah menjadi kekuatan persembahan. Mengalir ke dalam altar di tubuh Fang Han. Ia duduk di udara. Altar raksasa muncul dari dahinya. Membesar seperti dunia, berputar perlahan. Aura kekuatannya mengguncang bahkan penguasa musim semi dan gugur. Bom, 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 bom. 4 ledakan terdengar. Segel pada tubuh 4 penguasa langit hancur. Namun, bukan kebebasan yang mereka dapatkan, melainkan api pengorbanan. Tubuh mereka mulai terbakar. Rune muncul satu persatu. Mereka berubah menjadi persembahan hidup. Apa ini? Mereka panik. Mereka baru menyadari, seluruh kekuatan mereka sudah terhubung dengan Fang Han. Ini adalah pengorbanan. Fang Han berdiri. Aku akan mengorbankan kalian, dan seluruh dunia ini. Bom! Cahaya waktu berubah menjadi sosok Fang Han.
langsung masuk ke tubuh mereka. Dalam sekejap, 4 penguasa langit kehilangan kendali. Tubuh mereka terangkat, tersedot ke dalam altar. Di dunia ini, penguasa langit pun hanya anjing. Fang Han membentuk segel tanpa henti. 4 penguasa langit menjerit, kesakitan, putus asa. Fang Han, kau begitu kejam, kau sudah merencanakan ini sejak awal. Penguasa api akhirnya sadar, aliansi ini hanyalah jebakan. Kau ingin menjadikan kami persembahan. Namun, semua sudah terlambat. Di dunia merah gelap ini, mereka terus terkikis. Gas merah memperlemah mereka. Tak ada jalan keluar. Altar itu adalah artefak tertinggi. Kini, Fang Han sendiri menjadi pusat pengorbanan. Ia adalah altar, dan altar adalah dirinya. Ia yang memikul seluruh dunia. Ia yang menerima semua persembahan. Semua makhluk akan tunduk, dan semua keinginan akan terpenuhi. Suara Fang Han bergema seperti mantra kuno. Bom, penguasa api meledak. Seluruh kekuatannya diserap. Energi, hukum, pengalaman, semua menjadi milik Fang Han. Kemudian, penguasa bumi, penguasa Tang, penguasa pemandangan, satu persatu, meledak, mati, lenyap tanpa sisa. 4 penguasa langit, gugur sekaligus. Kekuatan mereka menjadi bahan bakar bagi Fang Han. Fang Han, kau terlalu kejam. Sejak awal, kau ingin mengorbankan kami. Suara mereka penuh kebencian. Namun, semua sia-sia. Mereka baru sadar saat kematian sudah datang. Fang Han berdiri. Aura altar semakin kuat. Kini, ia mulai mengorbankan seluruh dunia merah gelap. Cahaya pengorbanan melesat ke langit, menghantam bulan merah. Bom, bulan itu hancur. Hujan darah turun, langit bergetar, semua bulan merah meledak satu persatu. Dunia merah gelap menuju kehancuran. Semua energinya diserap, dibakar, menjadi kekuatan Fang Han. Persembahan. Fang Han melangkah maju, menyerang penguasa musim semi dan gugur, penguasa makam, penguasa sungai darah, penguasa kuno, dan penguasa dunia hukum. Bom, penguasa sungai darah langsung terkena serangan. Tubuhnya hancur, ia menjerit, tidak baik. Penguasa musim semi dan gugur akhirnya menyadari, dia sedang mengorbankan seluruh dunia ini. Dia ingin menjadikan kita semua bagian dari persembahan. Ini kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Dia sudah gila. Aura ketakutan mulai muncul. Untuk pertama kalinya, para penguasa langit itu merasa tak berdaya di hadapan Fang Han. Tangan besar Fang Han akhirnya benar-benar menunjukkan kekuatannya. Ia telah menyerap 4 penguasa langit, penguasa api, penguasa bumi, penguasa Tang, dan penguasa pemandangan. Dengan kekuatan tak terbatas, ia menghantam seluruh dunia merah gelap. Kekuatan pengorbanannya menembus seluruh ruang dunia itu. Bulan darah di langit adalah inti dari dunia merah gelap. Setiap bulannya cukup untuk menjatuhkan penguasa langit. Namun sekarang, seluruh inti itu diguncang. Bahkan gereja kuno yang selama ini menekan dunia ini tidak mampu sepenuhnya mengubahnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya dunia merah gelap. Dan sekarang, Fang Han ingin mengorbankannya. Seluruh dunia mulai runtuh, berpusat pada Fang Han. Semua penguasa langit di dalamnya terancam terluka parah. Bahkan cahaya gereja kuno mulai meredup. Dengan kekuatan pengorbanan ini, Fang Han hampir bisa membunuh semua penguasa langit, kecuali penguasa musim semi dan gugur. Yang lain, penguasa sungai darah, penguasa kuno, penguasa makam, semuanya berada di ambang kematian. Bahkan kapal dosa mulai retak. Wajah penguasa musim semi dan gugur berubah drastis. Ia langsung memahami rencana Fang Han. Tanpa ragu, ia mencoba melarikan diri dari dunia ini. Jika terlambat, ia akan terkubur di sini. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ditekan. Dalam pikirannya, Fang Han menjadi sosok yang tak terduga, seolah menguasai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Segala sesuatu akan lenyap. Fang Han melangkah maju, aura menekan langit dan bumi. Dengan satu gerakan, ia menciptakan dunia ilahi kristal, mengunci seluruh dunia merah gelap. Penguasa musim semi dan gugur mencoba menerobos, namun terpental kembali. Wawar, ia meraung, langsung menyerang Fang Han. Kuas sejarah bergerak liar. Di udara, ia menulis satu kata, iblis. Aura kehancuran menyelimuti segalanya. Lalu, ia menulis satu kata lagi, Konfusian. Aura kebenaran agung memenuhi langit. Dua kekuatan ekstrim bersatu dalam dirinya. Bagus.
Fang Han tersenyum dingin. Tapi semuanya akan menjadi milikku. Kau akan dimurnikan. Kekuatanmu lebih berharga daripada 10 bahkan 20 penguasa langit. Ia menyerang. Tangannya seperti naga menembus gelombang. Bom! Karakter Konfusian hancur. Diserap ke dalam altar. Kemudian, karakter iblis juga dihancurkan. Masuk ke dalam tubuh Fang Han. Kekuatan Fang Han kembali meningkat. Peradaban Konfusian dan jalur iblis. Keduanya berkembang dalam Dao era miliknya. Penguasa dunia hukum, Fang Han berteriak, berhenti melawan, avatar sepertimu tidak ada artinya. Ia langsung menyerang, tinju seperti runtuhan gunung, mengarah ke penguasa dunia hukum yang sedang menyerang Kaisar Yu. Penguasa dunia hukum terkejut, ia hampir berhasil membunuh Kaisar Yu. Namun, serangan Fang Han terlalu cepat. Ia berbalik, menghantam balik, bom, dua kekuatan bertabrakan, seluruh dunia kembali bergetar. Fang Han, kau benar-benar licik, kata penguasa dunia hukum. Fang Han tersenyum dingin. Dao eraku tidak sempurna. Itu karena kau tidak mengerti. Di dalam daoku, ada hukum. Ada tanpa hukum. Ada hukum di luar hukum. Dan sekarang, aku telah mencapai keadaan tanpa batas. Tubuhnya berubah. Setiap gerakan, sederhana, namun sempurna, selaras dengan langit dan bumi. Sekaligus melampauinya. Ini adalah ranah tanpa batas, lebih tinggi dari semua pemahaman hukum. Tinju Fang Han meledak, sekali, dua kali, setiap pukulan, mengandung kekuatan absolut. Pertahanan penguasa dunia hukum, hancur, tidak mungkin. Ia terkejut, aku butuh 9 era untuk mencapai ini. Kau, melakukannya begitu cepat. Sudah terlambat, Fang Han berkata dingin, avatarmu akan mati di sini. Bom, peti mati ilahi muncul. Dalam sekejap, avatar penguasa dunia hukum hancur. Menjadi gumpalan energi, suara dingin terdengar dari kehampaan. Fang Han, kali ini kau menang. Tapi ini belum berakhir. Tubuh asliku sudah menuju dasar jurang untuk membunuh Chaos Tianjun. Begitu dia mati, kekuatanmu akan runtuh. Fang Han tertawa, kau pikir aku tidak memperhitungkan itu? Ia menelan sisa avatar tersebut. Dengan ini, aku bisa melacak tubuh aslimu. Bahkan mengutukmu hingga ke akar. Dengan itu, krisis Kaisar Yu terselesaikan. Kesengsaraan berakhir. Seluruh energi masuk ke tubuhnya. Aura penguasa langit muncul. Kaisar Yu resmi menjadi penguasa langit. Fang Han menunjuk. Kaisar Yu membuka mata. Cahaya lembut bersinar. Gereja kuno di kejauhan bergetar hebat. Sosok besar muncul samar, memegang tongkat. Itulah penguasa penghakiman. Kehidupan masa lalu Kaisar Yu. Wus, Kaisar Yu terbang, masuk ke dalam cahaya suci, mulai menguasai gereja kuno. Semua sudah berakhir. Fang Han berbalik, menatap 4 iblis besar, penguasa musim semi dan gugur, penguasa sungai darah, penguasa kuno, penguasa makam. Kalian akan mati di sini. Aura Fang Han membumbung, niat membunuh mengguncang kehampaan. Jika ia berhasil membunuh penguasa musim semi dan gugur, kekuatannya akan melonjak drastis. Bahkan, menuju ranah yang lebih tinggi. Namun, penguasa musim semi dan gugur tiba-tiba berteriak, Ying Xiantian, gunakan kekuatan gereja sekarang. Dari dalam gereja, tawa menggema, hahaha, aku sudah mendapatkan tubuh masa laluku. Aku mulai menguasai gereja. Fang Han, kau terlambat. Cahaya suci memancar keluar, gereja kuno mulai terbang. 10 urat nadi surgawi, suara Su Xiuyi terdengar, kekuatan luar biasa. Aku juga mendapatkan benda ilahi. Meng Shaobai, keberuntunganmu luar biasa. Kau mendapatkan karakter dari gerbang keabadian. Terobosanmu sudah di depan mata. Dalam satu rangkaian pertempuran, Fang Han telah membantai seluruh dunia merah gelap. 4 penguasa langit yang berkhianat telah dimusnahkan. Avatar penguasa dunia hukum juga dihancurkan. Kaisar Yu diselamatkan dan berhasil mencapai ranah penguasa langit. Namun, di dalam gereja kuno, Ying Xiantian, Meng Shaobai, dan Su Xiuyi juga memperoleh keuntungan besar. Ketiganya kini tampak menyatu dengan tubuh raksasa. Tubuh itu diselimuti jubah putih susu. Tulisan suci mengalir di sekujur tubuh mereka. Di sekelilingnya, tak terhitung malaikat bersayap berputar. Ada yang sebesar ibu jari, ada yang sebesar kepalan tangan, ada yang sebesar gunung. Bahkan ada yang tersembunyi di dalam ruang tubuh mereka, sebesar planet. Jumlahnya, tak terhitung seperti pasir sungai Gangga. Aura penguasa gereja kuno,
mulai terbentuk. Kesengsaraan turun ke tubuh mereka. Namun, tidak menyakiti mereka sama sekali. Sebaliknya, menjadi sumber kekuatan. Ini adalah fenomena langka. Kesengsaraan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan nutrisi. Ying Xiantian semakin kuat. Ia menyatu dengan kekuatan gereja, mengarah ke puncak Dao. Di atas kepala Meng Xiaobai, muncul artefak berbentuk gunung baja. Di permukaannya, terukir satu karakter, bantai. Artefak itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Aura membunuhnya, mengguncang langit dan bumi. Kesengsaraan penguasa langit turun, namun di bawah kendalinya, berubah menjadi pedang pembantai. Su Xiui bahkan lebih menakutkan. Ia memperoleh sebuah cincin tulang putih, tanpa ukiran, namun dipenuhi misteri mendalam. Haha, ini adalah tulang dari penguasa Yuanxi. Artefak yang dulu dimurnikan oleh penguasa gereja dan penguasa penghakiman. Tapi mereka tidak bisa menggunakannya sepenuhnya. Aku berbeda, aku adalah reinkarnasi. Cincin tulang itu masuk ke tubuhnya. Kesengsaraan turun, namun ia langsung menaklukkannya. Kesengsaraan tunduk padaku, aku adalah iblis tertinggi. Energi kesengsaraan berubah menjadi iblis, masuk ke tubuhnya, menjadi kekuatannya. Ini adalah teknik yang hampir tidak pernah terlihat. Biasanya, kesengsaraan adalah ancaman mematikan. Namun bagi mereka, hanya alat. Waktu di dalam gereja mengalir cepat. Dalam sekejap, 10.000 tahun berlalu. Bom, bom, bom. 3 ledakan terdengar. Ying Xiantian, Meng Xiaobai, Su Xiui. Ketiganya, resmi menjadi penguasa langit. Dan bukan penguasa langit biasa, melainkan yang telah menstabilkan kekuatan selama ribuan tahun. Sementara itu, Kaisar Yu baru saja mulai menyatu dengan tubuh masa lalunya. Ia tertinggal selangkah. Ying Xiantian sudah mulai mengendalikan gereja. Formasi di dalamnya aktif satu persatu. Setiap formasi meningkatkan kekuatan gereja. Gereja kuno ini tidak sekuat artefak tingkat puncak seperti Hong Meng Hall atau peti mati ilahi, namun tetap sangat mengerikan. Apalagi, di dalamnya terdapat 10 urat nadi surgawi. Dan bahkan, jejak kekuatan Raja Abadi. Yu Huang, kau akan mati di sini. Bunuh dia. Tuan musim semi dan gugur. Masuk, bantu kami mengaktifkan gereja sepenuhnya. 3 penguasa langit baru itu berteriak. Akhirnya aku mencapai ranah ini. Meng Xiaobai tertawa dingin. Fang Han, aku tidak lagi di bawah kakimu. Aku akan membunuhmu untuk membuktikan diriku. Su Xiui tertawa liar. Aku bahkan akan membunuh Fang Qingshui. Aku telah mendapatkan tulang Yuanxi. Kau tidak punya harapan. Bunuh Kaisar Yu dulu. Ia berteriak. 3 penguasa langit menyerang bersama. Kekuatan mereka melampaui penguasa api dan lainnya. Pada saat yang sama, penguasa musim semi dan gugur serta yang lain juga masuk ke dalam gereja. Kekuatan mereka meningkat drastis. Situasi sekali lagi berbalik. Namun, wajah Fang Han tetap tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan. Ying Xiantian, Meng Xiaobai, Su Xiui, kalian pikir dengan sedikit keberuntungan kalian bisa melawanku. Semut tetaplah semut. Kunang-kunang tidak bisa menandingi bulan. Aku akan menunjukkan apa itu keputusasaan. 4 kata keluar dari mulutnya. Wajah tenggelam. Bom. Seluruh dunia merah gelap. Hancur total. Ruang dan waktu lenyap. Energi merah pekat berubah menjadi pisau darah. Juga menjadi jutaan jarum darah. Menembus ke dalam gereja. Cahaya suci. Hancur. Formasi. Runtuh satu persatu. Seluruh gereja bergetar hebat, seperti kota besar yang tiba-tiba kehilangan semua cahaya. Menjadi kota kematian. Fang Han turun, seperti kaisar yang menguasai segalanya. Ia berdiri di tengah gereja, menatap semua orang. Ying Xiantian langsung muntah darah. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua yang ia capai, Fang Han masih bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan penghancuran dunia terlalu mengerikan. Fang Han, kau mencari mati. Su Xiui menyerang. 10 jarinya berubah menjadi tulang putih, menekan segala arah. Di atas kepalanya muncul mutiara kuning. Ini adalah mutiara Huang Quan. Seharusnya milikmu, tapi sekarang milikku. Itu berarti kau hanyalah pecundang. Bunuh dia. Penguasa musim semi dan gugur menyerang. Kuas sejarah bergerak. Ying Xiantian meninju. Miliaran malaikat menyerbu. Meng Xiaobai mengayunkan pedang. Energi pembantaian membelah langit dan bumi. Semua serangan mengarah pada satu orang.
Fang Han, pertempuran terakhir, benar-benar dimulai. Meskipun penguasa iblis telah dibunuh oleh Fang Han, dan avatar penguasa dunia hukum juga telah dihancurkan. Namun musuh yang tersisa masih sangat kuat. Ying Xiantian, Su Xiuyi, dan Meng Shaobai. Ketiganya adalah jenius dengan keberuntungan besar. Begitu mencapai ranah penguasa langit, mereka jauh melampaui penguasa langit biasa. Jika bergabung, kekuatan mereka bahkan melebihi penguasa iblis sebelumnya. Sekarang, ditambah penguasa musim semi dan gugur, penguasa makam, penguasa sungai darah, penguasa kuno, total, 7 penguasa langit. Mereka menyerang bersama, mengepung Fang Han. Dengan bantuan gereja kuno, kekuatan mereka semakin besar. Namun, Fang Han tetap tidak gentar. Aura tak terkalahkan memancar. Setelah menyerap banyak kekuatan dan memahami esensi hukum, ia kini semakin mendekati puncak. Semua serangan menghantam tubuhnya. Namun, tubuhnya seperti batu karang di lautan waktu. Tidak hancur, justru semakin kuat. Matilah. Fang Han menunjuk. Cahaya pedang melesat. 10 jari tulang Su Xiuyi langsung hancur. Ia melangkah. Tinju menghantam. Bom. Dada Su Xiuyi terkena langsung. Pak, ia memuntahkan darah. Mutiara Huang Kuan retak. Artefak di tubuhnya ikut rusak. Cincin tulang terlepas. Bunuh. Energi pedang Meng Shaobai turun dari langit. Namun, tidak mampu melukai Fang Han. Tatapan Fang Han menusuk. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Langsung menghantam pedang. Krek. Pedang itu retak. Lalu, hancur. Lengan bajunya bergetar. Fragmen pedang berbalik arah. Menusuk Meng Shaobai. Ah. Tubuhnya tertembus. Darah muncrat. Ia berubah seperti sarang lebah. Bom. Fang Han kembali bertarung dengan penguasa musim semi dan gugur. Kuas sejarah bergetar. Namun, ia terpukul mundur. Murka ilahi. Ying Xiantian melayang tinggi. Ia hampir menyatu dengan gereja. Gelombang malaikat tak terhitung menghantam Fang Han. Setiap gelombang cukup untuk menghancurkan penguasa langit. Namun, Fang Han tidak peduli. Tubuhnya bergetar. Dunia ilahi kristal muncul. Prajurit waktu keluar. Tak terhitung jumlahnya. Mereka bertabrakan dengan malaikat. Perang dua peradaban terjadi. Langit dan bumi bergetar. Seperti kiamat. Akhirnya, malaikat hancur. Prajurit waktu menyerap mereka. Tubuh Ying Xiantian dipenuhi luka. Darah mengalir. Fang Han, bagaimana kau bisa sekuat ini? Ia meraung. Semut tetaplah semut. Fang Han menjawab dingin. Kalian pikir bisa membalik keadaan? Mustahil. Ia melangkah. Semua prajurit waktu kembali ke tubuhnya. Kakinya menghentak tanah gereja. Bom. Seluruh gereja bergetar. Energi suci tersedot ke dalam tubuhnya. Ia bahkan mulai memurnikan gereja itu sendiri. Dao era, kalian semua akan jatuh. Tangannya bergerak. Sebuah bayangan gerbang keabadian muncul. Daya hisap besar muncul. Tubuh 7 penguasa langit bergetar. Energi mereka tersedot. Tidak baik. Penguasa musim semi dan gugur berteriak. Kita harus menyerang bersama. Kita bisa menghancurkannya. Terlambat. Kekuatan Fang Han terus meningkat. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah menyerap banyak penguasa langit. Semua kekuatan itu kini mulai sepenuhnya menyatu. Dao era. Ia menyerang. Bom. Kuas sejarah terpukul. Penguasa musim semi dan gugur mundur. Bagaimana mungkin? Ia terkejut. Aku akan membantu. Penguasa makam menyerang. Dunia makam muncul. Mencoba mengurung Fang Han. Namun, Fang Han hanya mengayunkan tangan. Bom. Dunia makam terbelah. Tinju berikutnya menghancurkannya sepenuhnya. Penguasa makam memuntahkan darah. Mencoba mundur. Namun, Fang Han sudah berada di depannya. Tinju penciptaan. 33 pukulan menghantam. Seperti penguasa tertinggi. Menghancurkan segalanya. Penguasa makam tidak mampu bertahan. Bom. Ia meledak. Fang Han langsung menyerap seluruh energinya. Termasuk asal kekuatannya. 2 karakter muncul. Makam, kuburan. Itu adalah esensi dari gerbang keabadian. Fang Han menangkapnya. Menyerapnya ke dalam tubuh. Makna, istirahat, akhir, kembali. Dao era miliknya. Semakin sempurna. Fang Han, aku mengutukmu. Suara terakhir penguasa makam terdengar. Namun, tidak berpengaruh. Api era menyala. Semua sisa lenyap. Penguasa makam benar-benar musnah. Fang Han berdiri. Aura semakin kuat. Satu sudah mati. Tatapannya beralih. Selanjutnya,
Penguasa Sungai Darah. Penguasa kuno. Siapa berikutnya? Dari 7 penguasa langit, 1 lagi telah gugur. Penguasa makam telah dimurnikan sepenuhnya. Tidak ada yang mampu menahan Fang Han. Bahkan penguasa musim semi dan gugur. Terpukul mundur, kuas sejarahnya terguncang, tubuhnya terluka. Wajah penguasa Sungai Darah berubah pucat. Ketakutan muncul. Bayangan Fang Han menutupi seluruh penglihatannya. Ia merasa seperti bayi tanpa daya menghadapi iblis sejati. Sebagai penguasa langit, ia tidak pernah merasa seperti ini. Namun sekarang, mentalnya runtuh. Melawan, ia meraung. Tubuhnya berubah. Sungai darah muncul. Tak terhitung pusaran berputar. Setiap pusaran adalah dirinya. Mantra arus balik sungai darah. Sungai darah itu menahan serangan Fang Han, bahkan mencoba menyerap kekuatannya. Hancur. Fang Han berteriak. Tangannya menekan. Bom. Langit dan bumi runtuh ke dalam sungai darah. Sungai darah meledak. Penguasa sungai darah menjerit. Tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Lalu melarikan diri. Namun, Fang Han sudah menghalangi jalan. 10 jarinya bersinar. Seperti pilar langit. Mengunci ruang. Aku akan bertarung sampai mati. Penguasa sungai darah mengamuk. Darah membasuh dunia. Awan darah berubah menjadi petir. Kesengsaraan muncul. Langit dan bumi dipenuhi darah. Namun, Fang Han tetap tenang. Ia mengaktifkan mantra. 9 kata, 6 karakter. Buddha dan Dao menyatu. Bom. Serangan itu hancur. Penguasa sungai darah menjerit lagi. Tubuhnya pecah menjadi bayangan darah. Melarikan diri ke segala arah. Namun, Fang Han sudah memperhitungkan semuanya. Ia membuka mulut, menghisap. Daya hisap tak terbayangkan muncul. Semua bayangan darah tersedot masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Fang Han menjadi transparan. Seperti kristal. Di dalamnya, terlihat penguasa sungai darah berusaha melarikan diri. Namun, tidak bisa keluar. Api era menyala. Jeritan menggema. Beberapa saat kemudian, sunyi. Penguasa sungai darah telah dimurnikan. 2 penguasa langit gugur. Tersisa 5. Cepat pergi. Penguasa musim semi dan gugur berteriak. Kalian bertiga, mundur. Aku akan menahannya. Ia tahu, ia tidak bisa menang. Namun masih bisa menahan Fang Han. Ying Xiantian marah. Ia mencoba mengendalikan gereja. Namun gagal. Gereja sudah ditekan Fang Han. Kalian mau kabur. Suara Fang Han dingin. Tidak satu pun akan lolos. Ia baru saja menyerap penguasa sungai darah. Kekuatannya kembali meningkat. Wus. Tubuhnya menghilang. Wajah penguasa musim semi dan gugur berubah. Ia segera bertahan. Tuan kuno, hati-hati. Ia berteriak. Namun, terlambat. Fang Han muncul di atas penguasa kuno. Bom. Ia menekan turun. Tubuh penguasa kuno langsung hancur. Seperti dihancurkan gunung. Ia mencoba melawan. Namun, tidak mampu. Tubuhnya menjadi daging hancur. Jeritan menggema. Namun, segera lenyap. Seluruh kekuatannya diserap. Penguasa kuno gugur. 4 pilar Yuan Shimozong semua telah mati. Penguasa iblis, penguasa sungai darah, penguasa makam, penguasa kuno. Kekuatan Yuan Shimozong hilang 80%. Semua menjadi makanan Fang Han. Setiap kali ia menelan, kekuatannya meningkat. 33 artefaknya hampir mencapai tingkat artefak suci. Sejauh ini, Fang Han telah membunuh banyak penguasa langit. Jumlahnya mencapai belasan. Kekuatan sebesar itu mustahil dicapai oleh siapapun. Namun Fang Han melakukannya. Kekuatan dalam tubuhnya terus menyatu, semakin sempurna. Setiap gerakan mampu membunuh penguasa langit kuno. Melihat ini, Su Xiuyi, Meng Shaobai, dan Ying Xiantian akhirnya gemetar. Mereka baru saja menjadi penguasa langit. Mereka tahu seberapa kuat tingkat itu. Namun, di depan Fang Han, mereka seperti semut. Fang Han, aku akan membalas ini. Su Xiuyi melarikan diri. Meng Shaobai menggertakkan gigi. Aku akan menjadi raja abadi. Aku akan membunuhmu. Ying Xiantian juga mundur. Tunggu sampai aku sepenuhnya menyatu dengan gereja. Itu akan menjadi kematianmu. Mereka bertiga kabur bersama penguasa musim semi dan gugur. Penguasa musim semi dan gugur menulis di udara. Tulisan berubah menjadi penghalang, menahan Fang Han. Namun, aku sudah bilang, kalian tidak bisa kabur. Fang Han melangkah. Langit dan bumi bergetar. Ia menarik busur menjadi pedang. Dao era meledak. Peradaban lahir.
Peradaban hancur. Bom. Tulisan hancur. Kuas sejarah. Terlepas. Artefak ini, milikku. Fang Han menangkapnya. Api membakar. Kuas mulai meleleh. Tidak. Penguasa musim semi dan gugur panik. Ia mencoba kabur. Namun, diagram Taiji turun. Mengurung semuanya. Yin dan Yang bersatu. Tak terhindarkan. Kekuatan Fang Han meledak. Ia mulai memurnikan. Penguasa musim semi dan gugur. Jika berhasil, ia akan mencapai puncak baru. Namun, tiba-tiba, bom, serangan besar turun dari langit. Kekuatan itu melampaui penguasa musim semi dan gugur. Diagram Taiji terbelah. Penguasa musim semi dan gugur meloloskan diri. Fang Han mengangkat kepala. Di kejauhan, sosok besar mendekat. Itu adalah tubuh asli penguasa dunia hukum. Tubuh asli penguasa dunia hukum akhirnya muncul di dasar jurang tanpa batas. Dari ruang dan waktu yang tak diketahui, ia melancarkan serangan dahsyat. Dalam satu pukulan, diagram Taiji Fang Han langsung hancur. Namun, Fang Han tidak terluka. Ia menggerakkan dunia ilahi dalam tubuhnya. Serangan itu hanya mengguncangnya sedikit, lalu lenyap. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh musuh, penguasa musim semi dan gugur. Ying Xiantian, Meng Shaobai, Su Xiyi. Mereka berhasil melarikan diri. Penguasa dunia hukum, Fang Han berteriak, datang dari jauh hanya untuk mati. Ia membentuk segel. Peti mati ilahi melesat, seperti cahaya darah, menembus ruang dan waktu. Fang Han, raungan terdengar. Bom, serangan itu menghantam bayangan penguasa dunia hukum. Tubuhnya terpukul mundur. Dengan itu, Fang Han menahan tubuh aslinya. Detik berikutnya, Fang Han berbalik, menyerang penguasa musim semi dan gugur. Altar penyegelan surga muncul di atas kepalanya. Tubuhnya melesat, seperti meteor menghantam bulan. Bom, benturan dahsyat terjadi. Kapal dosa langsung hancur, menjadi serpihan. Semua material diserap oleh Fang Han. Penguasa musim semi dan gugur terpukul. Tubuhnya retak, seperti kantong daging yang robek. Ying Xiantian, Su Xiyi, Meng Shaobai, semua terkena dampak. Jiwanya terguncang. Tubuh penguasa langit mereka mulai melemah. Fang Han tidak menahan diri. Ia ingin membunuh semuanya. Ia tahu situasi semakin berbahaya. Penguasa dunia hukum bekerja sama dengan kekuatan lain untuk membunuh Chaos Tianjun. Ia harus menjadi lebih kuat. Sekarang juga, kenapa? Ying Xiantian meraung. Aku tidak bisa kabur. Ia mulai berdoa, memohon pada takdir. Su Xiyi menjadi gila. Aku tidak bisa mati di sini. Ia membakar asal kekuatannya. Meng Shaobai mengayunkan pedang, berjuang mati-matian. Namun, semua ini sudah ditentukan. Suara Fang Han seperti hukuman mati. Kalian menjadi penguasa langit, hanya agar bisa mati di tanganku. Ia menyerang. Mantra 9 kata, mantra 6 karakter, 12 penyihir kuno, kata makam, semua menyatu, menjadi serangan absolut. Bom, 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 semua pertahanan mereka hancur. Fang Han melangkah. 8 artefak berubah menjadi naga leluhur. Cakar naga menutupi langit. Ia hendak menangkap mereka, namun berhenti. Penguasa dunia hukum bergerak. Ia menarik kembali peti mati ilahi, menghantamnya bertubi-tubi. Bom, 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 bom. Peti mati terpukul mundur. Ia turun, membentuk tangan raksasa, mencoba menyelamatkan 3 orang itu. Namun, Fang Han tidak membiarkannya. Ia menyerang. Bom, tangan raksasa hancur. Peti mati ilahi kembali ke tangan Fang Han. Raungan penguasa dunia hukum terdengar. Namun, tidak berguna. Penguasa musim semi dan gugur mengambil kesempatan. Ia melarikan diri. Akhirnya lolos. Pertempuran berakhir. Suara penguasa dunia hukum terdengar terakhir. Fang Han, kejayaanmu akan segera berakhir. Namun, ia menghilang. Pertempuran besar usai. Seluruh jurang tanpa batas masih bergetar. Dunia merah gelap hampir hancur total. Pada saat itu, Kaisar Yu berdiri. Akhirnya, aku menyerap seluruh kekuatan penguasa penghakiman. Auranya melonjak. Kekuatan mengguncang kehampaan. Yu Huang, Fang Han menatapnya. Kau sudah menguasai gereja, guru. Kaisar Yu menunduk. Aku tidak banyak membantu. Semua ini karena Anda. Tidak masalah. Fang Han melambaikan tangan. Kau sudah menjadi penguasa langit. Masa depanmu tak terbatas. Namun, Kaisar Yu menggeleng. Guru, gereja ini bukan milikku.
Ini milik Anda. Fang Han menatapnya. Artefak ini hanya akan menjadi beban bagiku. Namun bagi Anda, ini akan memperkuat Dao Era. Jika perlu, aku bahkan bisa mengorbankan tubuhku menjadi bagian dari Dao Anda. Fang Han terdiam sejenak. Lalu, ia mengangguk. Baik, tangannya bergerak. Gereja kuno menyusut, semakin kecil, semakin terang. Akhirnya, seukuran kepalan tangan, cahaya suci menembus ribuan dunia. Fang Han memasukkannya ke tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya. Aura suci menyebar. Malaikat muncul. Setiap dunia ilahi kristal kini memiliki bayangan gereja. Cahaya menyucikan segalanya. Kutukan, sisa kehendak, semua lenyap. Tubuh Fang Han semakin sempurna. Kekuatan era dan kekuatan gereja menyatu. Ia menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih tak terduga. Di dalam dirinya, gerbang keabadian muncul. Agung, abadi, satu-satunya eksistensi di sepanjang zaman. Fang Han kini benar-benar mendekati puncak segalanya. Gereja kuno memang memberikan peningkatan luar biasa bagi Fang Han. Cahaya suci di dalamnya menyucikan segala kejahatan, menghapus semua pikiran liar. Setelah menyatu dengan tubuh Fang Han, setiap dunia ilahi kristalnya berubah. Semua dipenuhi aura suci. Dunia-dunia kristal itu tersusun rapat, seperti kristal salju, indah, sempurna. Tubuh Fang Han juga berubah menjadi sempurna. Energi dalam tubuhnya mengalir bebas. Semua penguasa langit yang pernah ia telan, kini muncul dalam cahaya. Sebagian berubah menjadi naga suci, sebagian menjadi malaikat bersayap putih. Dalam tubuhnya kini menyatu altar penyegelan surga, peti mati ilahi, jubah, kapal dosa, kapak darah, dan gereja kuno. Semua artefak itu awalnya kacau, namun oleh Dao Era disatukan dengan bantuan cahaya suci. Kekacauan berubah menjadi keteraturan, menjadi kekuatan murni, tak tergoyahkan. Sekarang, bahkan jika tubuh asli penguasa dunia hukum datang, ia tidak akan mampu melukainya. Lebih dari itu, di dalam gereja terdapat 10 urat nadi surgawi. Semua itu masuk ke tubuh Fang Han. Setiap urat nadi mengandung energi abadi, memberi Fang Han penyempurnaan besar. Dalam legenda, untuk menjadi raja abadi, seseorang harus mengubah seluruh energi tubuh menjadi energi abadi. Dan sekarang, Fang Han sudah mulai menyentuh tahap itu. Karena semua material artefaknya berasal dari gerbang keabadian. Bahkan gereja ini dibangun dari material ilahi, termasuk sisa tubuh raja abadi. Fang Han memurnikan semuanya, menjadikannya bagian dari Dao Era. Matanya terbuka, ia merasakan semua efek samping dari penyerapan sebelumnya telah hilang. Kini, ia seperti satu era yang siap meledak. Kultivasinya telah mencapai puncak 8 era, hampir 9, sementara umur penguasa langit hanya 10 era. Artinya, dalam satu kehidupan, ia hampir mencapai batas itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para penguasa langit kuno butuh waktu berabad-abad, namun Fang Han mencapainya dalam waktu singkat. Sayang, Fang Han bergumam, aku tidak berhasil membunuh penguasa musim semi dan gugur. Jika tidak, kekuatanku akan meningkat lagi. Namun, ia telah mendapatkan kuas sejarah. Di dalam dunia ilahi, kuas itu mengambang, seolah ada tangan tak terlihat, menulis sejarah. Aura Fang Han semakin agung. Artefak ini, meski sedikit di bawah jubah, tetap sangat kuat. Semua ini adalah lompatan besar. Sekarang, Fang Han sudah setara dengan penguasa langit kuno. Bahkan penguasa dunia hukum tidak bisa menahannya. Sekte Era juga semakin kuat. Feng Baiyu, Kaisar Yu, Linglong, semua sudah menjadi penguasa langit. Yang lain juga akan segera menyusul. Jika terus seperti ini, Sekte Era bisa menantang seluruh surga. Namun, Fang Han tetap tenang. Fang Han, Kaisar Yu berbicara, 3 orang itu harus segera dibunuh. Jika tidak, akan ada masalah di masa depan. Fang Han mengangguk. Aku tahu, kesempatan ini tidak boleh terulang. Ia membuka mulut. 8 sekte Buddha keluar. Sebuah pagoda besar muncul, berputar. 8 artefak menyatu. Kekuatan besar menekan. Ying Xiantian, Meng Shaobai, Su Xiyi. Rantai naga muncul, mengikat mereka. Meskipun mereka penguasa langit, namun tidak mampu lepas. Fang Han, Su Xiyi meraung, kau tidak bisa membunuhku. Aku abadi.
Ia mencoba melawan, namun, hanya mampu sedikit mengguncang rantai. Meng Xiaobai menggertakkan gigi. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Ying Xiantian tetap tenang. Fang Han, kita tidak harus menjadi musuh. Lepaskan aku bisa bekerja untukmu. Namun, omong kosong, suara Fang Han dingin. Kematian kalian sudah ditentukan. Ia melangkah, tangannya mencengkeram. Su Xiui langsung ditarik keluar. Seperti elang menangkap mangsa, lehernya dicekik. Ia berjuang. Fang Han, aku akan bertarung sampai mati. Namun, tubuhnya langsung ditekan, tidak bisa berubah bentuk. Pak, satu tamparan keras. Kepalanya berputar, darah mengalir. Kau berani memukulku? Su Xiui meraung. Pak, tamparan kedua, wajahnya bengkak, seperti babi. Kesombongannya hancur. Fang Han, nada suaranya berubah. Kita bisa berdamai, tidak perlu bermusuhan. Fang Han tersenyum tipis. Bisa saja. Su Xiui terdiam sejenak. Kau mau apa? Rahasia, harta, semua bisa kuberikan. Namun, Fang Han menatapnya dingin, berlutut, menjadi anjingku, baru aku pertimbangkan. Apa? Su Xiui awalnya melihat secercah harapan. Namun, ucapan Fang Han langsung menghancurkan segalanya. Memintanya menjadi anjing, berlutut, menggonggong. Ini penghinaan mutlak. Siapa dia? Reinkarnasi tokoh besar, sekarang bahkan sudah menjadi penguasa langit. Namun Fang Han memintanya menjadi anjing. Fang Han, Su Xiui meraung gila. Aku akan meminum darahmu, memakan dagingmu. Namun, ia tidak berdaya. Fang Han tersenyum dingin. Kalau begitu, mati saja. Bom, kekuatan masuk ke tubuh Su Xiui. Tubuhnya mengembang. Tidak, bom, ia meledak. Sebuah cincin tulang putih terbang keluar. Fang Han menangkapnya. Artefak itu memancarkan kekuatan iblis purba. Ini bukan milikmu. Api menyala. Fang Han memurnikan segalanya. Energi, memori, kultivasi, semua menjadi miliknya. Su Xiui lenyap sepenuhnya. Sebuah manik kuning jatuh ke tangan Fang Han. Itu adalah pil Huang Quan. Fang Han menyerapnya. Memori Su Xiui mengalir deras. Matanya menyala, menarik. Ia menemukan rahasia besar. Artefak legendaris. Batu tiga kehidupan. Artefak terkuat dari Sekte Iblis Purba. Mampu mengendalikan masa lalu, masa kini, masa depan. Bahkan, Raja Abadi pun terpengaruh. Fang Han tersenyum. Jika aku mendapatkannya, tak ada yang bisa melawanku. Ia menyimpan informasi itu, lalu menoleh ke Meng Xiaobai. Aura membunuh memenuhi ruang. Fang Han, Meng Xiaobai menggertakkan gigi. Bunuh saja aku tidak akan tunduk. Fang Han mengangkat tangan, energi masuk ke tubuhnya. Tubuh Meng Xiaobai membeku. Plak, ia dipaksa berlutut di depan Fang Han. Kepalanya menunduk, lalu menggonggong. War, penghinaan mutlak. Fang Han berkata dingin, kau pikir mengerti dao pembunuhan? Sekarang, jadilah anjing. Ying Xiantian melihat, tubuhnya gemetar. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Ketika tekanan dilepas, mata Meng Xiaobai berdarah. Ia hampir gila. Fang Han, aku akan membunuhmu. Namun, bom, satu tamparan, kepalanya hancur, jiwanya ditarik keluar, semua kekuatan diserap. Karakter, Lu, pembantaian ikut diambil. Meng Xiaobai lenyap sepenuhnya. Kini, tersisa satu orang, Ying Xiantian. Tubuhnya bersinar putih, hampir seperti tubuh Fang Han. Dipenuhi rune suci, namun, ia tidak bisa bergerak. Dulu, ia adalah kaisar. Sekarang, hidup dan matinya di tangan Fang Han. Fang Han, suaranya gemetar. Bagaimana kau akan melepaskanku? Ia takut dipermalukan. Lebih baik mati, daripada jadi anjing. Fang Han menatapnya. Kau ingin hidup, bekerja untukku? Ia menggeleng. Tidak mungkin, kau dan aku punya karma. Kau juga musuh Feng Baiyu. Aku tidak bisa menyimpanmu. Lebih baik, kau jadi kekuatanku. Wajah Ying Xiantian pucat. Jadi, aku harus mati. Ia tertawa pahit. Aku jenius sejak kecil, tak pernah kalah. Baru saja menjadi penguasa langit. Dan sekarang, mati di sini. Ia menatap Fang Han. Keturunanku akan membalas dendam. Fang Han tersenyum tipis. Putramu, Mo Xuai, siapapun di belakangnya, akan kubunuh. Jika dia datang, dia juga akan mati. Ying Xiantian tertawa. Kau tahu siapa gurunya? Kau bukan lawannya. Tatapannya tajam, seolah
masih menyimpan kartu terakhir. Oh, Fang Han tersenyum tipis. Siapa yang lebih kuat dariku? Putramu memang berbakat, tapi di surga, jenius seperti itu tidak langka. Siapa gurunya? Berani kau bilang aku bukan tandingannya? Ying Xiantian mencibir. Aku tidak akan memberitahumu. Kau licik. Kalau aku bicara, kau pasti akan menghitungnya. Tapi satu hal pasti, kau tidak akan mampu menahan satu serangannya. Fang Han tertawa. Satu serangan, di dunia ini, kecuali Raja Abadi, tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Ying Xiantian tertawa keras. Benar, dia bahkan lebih kuat dari puncak penguasa langit. Mata Fang Han menyipit. Lebih kuat dari itu, berarti, bukan Raja Abadi, tapi hampir setara. Tanpa ragu, Fang Han mengangkat tangan. Tidak masalah. Aku ambil saja memorimu. Ying Xiantian panik. Fang Han, berani kau? Gurunya adalah penguasa perang. Seketika, Kaisar Yu terkejut. Apa? Penguasa perang masih hidup? Ia berkata dengan nada serius. Dia, legenda kuno, sudah bertarung melawan Raja Abadi. Seharusnya sudah gugur sejak lama. Kenapa masih ada? Ying Xiantian tertawa puas. Fang Han, kau takut sekarang? Jika kau melepaskanku, kita bisa berdamai. Bahkan kau bisa menjalin hubungan dengan penguasa perang. Dengan itu, kau bisa lebih aman. Fang Han terdiam sejenak, seolah mencari sesuatu dalam ingatannya. Ia memang pernah melihat jejak kekuatan itu saat melawan penguasa iblis sebelumnya. Namun, ia tetap tenang, lebih aman. Ia membuka mata, tatapannya dingin. Aku tidak butuh itu. Jalan kultivasi adalah jalan melawan langit. Kalau takut musuh kuat, lebih baik berhenti sejak awal. Ia melangkah maju. Aku justru ingin menantang yang terkuat, termasuk penguasa perang. Bom! Telapak tangannya jatuh. Tubuh Ying Xiantian langsung hancur. Jiwa dipotong. Kesadaran dimusnahkan. Seluruh kekuatannya mengalir ke Fang Han. Gereja kuno dalam tubuh Fang Han bersinar terang. Semua kekuatan penguasa gereja kini benar-benar menjadi miliknya. Ah! Jeritan terakhir Ying Xiantian lenyap. Ia benar-benar musnah. Fang Han memurnikan segalanya. Cincin tulang putih ikut dilebur, diukir dengan Dao Era, menjadi bagian dari kekuatannya. Aura Fang Han meningkat lagi. Bom! Kultivasinya menembus batas. Dari 8 era menjadi 9 era. Sekarang, ia benar-benar setara dengan para raksasa kuno. Bahkan tubuh asli penguasa dunia hukum tak lagi bisa menekannya. Kekuatannya masih terus bertambah. Tubuhnya tak tertandingi. Gabungan banyak artefak ilahi menjadikannya hampir tak bisa dihancurkan. Ia seperti tubuh abadi sejati. Kaisar Yu mendekat. Fang Han, kau sekarang benar-benar pilar sekte era. Fang Han mengangguk. Kita belum selesai. Masih ada musuh besar. Ia menatap ke dalam jurang. Kita pergi lebih dalam, mencari Chaos Tianjun. Dia sedang dalam bahaya. Dan artefak 33 tingkat akan segera lahir. Aku harus merebutnya. Matanya bersinar, lalu membunuh semua penguasa langit surga. Tekadnya tak tergoyahkan. Perang besar berikutnya segera dimulai.